Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis wa Ta'lim RFM yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis Thalabul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang dilakukan setiap ba'da subuh. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-106, Rabu 17 Juli 2024, yang akan disampaikan oleh Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tutallib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan, namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal fahmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Wa ila mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa bi karamatihi syai'ulillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bilahi anda makasudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak liridho ilahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-106. La tutallib rabbaka bitakhuri matlabika walakin talib nafsaka bitahuri adabika. Syekh Ibnu Athaillah memberikan materi kepada kita agar direnungkan dan diamalkan jika kita doa ingin didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar diijabah oleh Allah. Beliau memberikan kisi-kisinya, memberikan satu syarat-syaratnya. Beliau katakan, la tutalib rabbaka, janganlah engkau menuntut kepada Tuhanmu. Janganlah engkau menuntut kepada Allah bita'akhuri matlabika, karena dengan sebab tertundanya tuntutan engkau. Bentar penjelasannya. Walakin talib nafsaka bitahuri adabika, tetapi tuntutlah diri engkau dengan sebab tertundanya adab engkau. Jadi ada adab, dal besar, ada azab. Iza da'auta rabbaka tas'aluhu hajataka summa la taro alamatal istijabah fala tasu'u zanni bi rabbik bi an ta'taqida aw taqula la yastajibu li walakin irji ila nafsik fatuhimha bisababi su'i adabika ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza da'auta rabbaka, apabila engkau berdoa kepada Allah, apabila kita semua berdoa kepada Allah,
tas'aluhu hajataka, lalu kita meminta tentang hajat kita kepada Allah. Doa minta lunas amanah, ya Allah, lunaskan amanahku. Doa minta disembuhkan, yang dari Rasul ada kan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, sehatkanlah aku. Doa yang minta diluaskan rezeki, ya Allah luaskanlah rezekiku, limpahkanlah keberkahan rezeki untukku. Nah, summa lataro alamatal istijabah. Terus berdoa terus, tetapi tidak terlihat tanda-tanda diijabah. Hutang masih tetap aja, malah nambah-nambah hutang. Sakit malah tetap aja sakit, belum sembuh-sembuh. Rezeki belum mekar-mekar, biasa-biasa aja. Padahal kita berdoa tiap malam, tiap hari, tiap habis sholat berdoa terus kepada Allah. Bagaimana ini? Fala tasi'udon birobik, maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Bi anta takida aw takula la yastajibu li walakin irji ila nafsik. Jangan berburuk sangka dengan mengiktikadkan, dengan meyakinkan bahwa doa kita nggak dikabul oleh Allah. Allah tidak mengkabul doa saya. Jangan meyakinkan gitu dalam hati kita. Atau kita ucapkan, Allah belum mengkabul, Allah belum mengijabah doa saya. Jangan sekali-sekali begitu. Atau mengatakan belum dikabul, belum diijabah. Atau mengatakan Allah tidak mengkabul doa saya. Tidak mengkabul atau mengatakan belum dikabul. Nah, jangan mengatakan seperti itu. Karena itu su'ul adab, buruk adab-adaban. La yastajibu li. Nah, fala tasi'uddon birabbik. Janganlah buruk adab-adaban. Janganlah jelek adab terhadap Allah. Janganlah buruk sangka kepada Allah. Dengan mengatakan saya tiap malam berdoa, tiap hari berdoa, dengan mengatakan dalam hatinya atau diucapkan, mengatakan Allah belum mengkabul doa saya atau Allah tidak mengkabul doa saya. Karena jika kita mengatakan atau mengitikadkan, meyakinkan Allah tidak mengkabul doa saya atau Allah belum mengkabul doa saya belum dikabul sama Allah. Karena dengan mengatakan begitu, ruginya dua kali. Satu, doanya malah tidak akan pernah diijabah. Yang kedua, dosa buruk sangka kepada Allah. Dosa buruk sangka kepada Allah. Karena kalau kita itu yang disebutnya ijabah doa, apa yang kita inginkan sesuai yang kita inginkan, itu kalau kita kan. Kalau Allah kan bukan begitu. Nah, kalau kita seperti itu, kalau ingin A, hasil A baru diijabah. Kalau Allah tidak begitu. Allah itu lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih memberikan yang bermaslahat untuk kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bab ini sangat penting sekali. Ya, semua bab penting, cuman ini sangat penting untuk yang riyadoh, yang doa. Lalu harus bagaimana? Walakin irji ila nafsika patuhimha. Tetapi tunjuklah diri sendiri. Tetapi yang seharusnya kembalilah kepada diri engkau. Tunjuklah diri sendiri. Sangkakanlah kepada diri sendiri. Sangkakan tidak baiklah kepada diri kita. Dengan sebab buruknya adab kepada Allah. Oh, ini doa kita ini. Kayaknya adab saya kurang baik dalam doa. Kayaknya adab saya kurang baik di dalam doa nih.
kayaknya sopan santun saya dalam berdoa ini kurang baik. Nah, jadi jangan ditunjukkan, jangan menyalahkan Allah dengan mengatakan doa kita tidak diijabah atau belum diijabah. Karena kita tidak tahu. Siapa tahu begitu ngedoa kita diijabah, cuman bentuk ijabahnya kita yang tidak tahu. Jadi supaya kita tidak malah ada dosa buruk sangka sama Allah, atau supaya kita malah tidak diijabah doa, caranya irji ila nafsika, tapi kembalikan kepada diri engkau. Sangkalah tidak baik diri kita dengan sebab buruknya adab kepada Allah. Adab saya kurang baik ini dalam doa. Lalu apa yang disebut dengan adab? Adab itu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Sesuatu yang terpuji dalam perkataan dan perbuatan, itu adab namanya. Nah, jadi adab inilah yang membuat tidak didengarnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat doa kita tidak didengar dan tidak dikabul bukan kalimahnya, bukan lafadznya, karena lafadznya itu dari Allah, terkadang dalam Al-Qur'an, kadang-kadang dari hadis Rasulullah SAW, dari waliullah kalau lafadznya, kalimahnya. Tetapi yang membuat tidak didengarnya doa kita adalah adab kita dalam berdoa kepada Allah yang tidak ada. Jangan sampai menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri yang kurang adab dengan Allah. Nah, lalu bagaimana Pak Ustadz? Rambu-rambunya biar tahu kalau doa yang tidak adab. Contoh, ulama di sini mencontohkan. Jadi contoh-contoh adab yang tidak baik dalam berdoa. Yang pertama, adab yang tidak baik dalam berdoa adalah kasti jalil ijabah. Kasti jalil ijabah. Mudah-mudahan kita tidak ada termasuk nih. Di sini bukan kita. Yang ke-1 adalah istijalil ijabah. Ingin cepat-cepat diijabah. Dalam hati kita nih ingin cepat-cepat dikabul. Kalau dalam doa ada keinginan ingin cepat-cepat dikabul, itu doa tidak ada adab. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagaimana? Seharusnya taslim ilallah. Seharusnya pasrahkan kepada Allah waktunya dan bentuk ijabahnya. Jangan disegerakan, ya Allah saya punya hutang, saya punya amanah, ya Allah segerakan saya lunaskan hutang saya, ya Allah segera, sekarang, besok, ya Allah segera. Nah, itu tidak beradab. Contoh untuk mendekatkan paham, ibu-ibu jadi bos, ceritanya, jadi direktur. Lalu ada anak buah datang. Anak buah minta bantuan ke kita. Bu bos, ada apa? Saya mau ada perlu, Ibu bos. Perlu apa? Saya mau ada perlu, saya di rumah tuh punya utang, bekas beli beras, bekas segala macam. Ya terus bagaimana? Saya mau minjem uang ya Bu bos. Sekarang juga ya Bu bos. Sekarang juga. Pokoknya sekarang saya mau minjem uang. Kira-kira itu sopan nggak Ibu? Ibu? Halo? Tidak sopan, Pak. Tidak sopan. Ya, benar. Itu tidak sopan. Nah, itu tidak sopan. Begitupun dengan Allah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sampai nangis-nangis, sampai ya Allah, cepetan ya Allah, tolong ya Allah. Enggak sopan itu. Justru yang begitu malah yang tidak akan pernah diijabah. Waduh, kita udah kena satu tuh. Ya. Oh berarti harus jangan begitu. Iya, jangan begitu.
Caranya bagaimana? Caranya taslim ilallah, pasrahkan kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, saya banyak amanah ya Allah, tolonglah saya ya Allah, dengan pertolongan Engkau ya Allah. Saya ada jual tanah ya Allah, jika melalui jual tanah itu memang jalannya ya Allah, mudahkanlah. Begitu. Jadi jangan minta cepat-cepat diijabah dan jangan mendikte Allah. Nanti ada mendikte. Satu, kasih bulat ibu-ibu, tulis. Satu, jangan minta cepat-cepat diijabah karena itu tidak beradab, tidak ada adab. Jika kalau begitu malah tidak diijabah oleh Allah. Jika terjadi bukan ijabah, tetapi itu sungkunan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ngeri kita kalau di istidraj itu. Dikasih tapi diusir oleh Allah. Masya Allah. Kata ibu-ibu, iya tapi kan saya berdoa udah lama, dikasih wirid 40 hari waqiah nggak berubah-berubah. Itu kan, itu terjadi dulu. Seorang kiai ulama besar, ada muridnya dikasih wirid, baca waqiah 40 hari. Udah 40 hari, dia datang lagi ke gurunya. Nuhun sewun kiai, udah beres 40 hari, tapi saya belum berubah nih dari dulu. Kata kiainya, benar belum berubah kamu? Belum, kiai. Terus kamu tamat tahajudnya 40 malam nggak kelewat, baca waqiahnya nggak kelewat, tamat Pak Kiai. Dulu suka baca waqiah nggak tahajud? Enggak Pak Kiai. Sekarang kamu tamat? Iya. Kalau yang namanya tadinya enggak terus sekarang dijalankan, melakukan, berubah enggak? Ya berubah, baru itu berubahnya Kiai. Nah, kita kan suka penasaran. Itulah terkadang kita ini tidak sadar, dikasih wirid semalam nih, jangan kendor 40 malam Yasin terus, mohon sama Allah mudah-mudahan amanah lunas. Kita merasa belum berubah-ubah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Allah nggak tolong, wiridnya pun nggak bakalan bisa. Boro-boro amanah, lunasin amanah, nggak bakalan bisa wiridnya. Kalau nggak Allah tolong, berarti itu udah robah. Tadinya tidak mau, jadi mau sholawat, mau ngaji Quran, jadi mau tahajud. Itu robah namanya. Itu kan, ya kan, tapi katanya ijabahnya belum. Kan kalau itulah tadi, kalau kita penilaian yang disebut ijabah oleh kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin A, kalau kita kan begitu. Kalau Allah kan bukan. Pokoknya kita berdoa kepada Allah dengan adab yang baik, yakin Allah akan mengijabah doa kita, yakin, dan tidak akan dinantikan kontan dibalas diijabah oleh Allah. Tetapi dengan balasan hanya Allah yang tahu balasannya, ijabahnya, jenis ijabahnya terserah Allah, dan waktu mengijabahnya pun terserah Allah. Nah, oleh karena itu taslim ilallah. Satu. Oh iya ya, benar. Saya minta doa, wirid amanah nggak lunas, tapi berubah luar biasa. Dulu tidak pernah tahajud, sekarang tahajud terus. Dulu tahajud nggak khusyuk, sekarang agak-agak khusyuk. Dulu nggak ngerti agama, sekarang agak-agak ngerti. Masya Allah. Itu perubahan, itu cara Allah. Pertama itu. Yang kedua, i'tiqadun annahu la yastajib. Nah, yang kedua, su'ul adab itu, yang buruk adab itu adalah meyakinkan di dalam hati tidak diijabahnya doa. Nah, di dalam hati kita, ini mah udah nggak dikabul nih doa nih. Tiap malam wirid nggak dikabul doa nih, nggak diijabah sama Allah. Nah, itu adalah su'ul adab, buruk adab. Tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Dan kalau terjadi, jangan tergiur.
Karena itu adalah Allah memberikan dengan kemarahannya. Kan yang kita inginkan Allah memberikan dengan sifat karimnya, sifat rahman rahimnya gitu. Jangan dengan kemarahannya. Masya Allah, kalau dengan kemarahannya diijabah keinginan kita malah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita jangan mengatakan tidak diijabah. Mestinya baik sangka kepada Allah. Doa saya ini diijabah Allah. Cuman bentuk ijabahnya kadang kita tidak tahu, dan waktunya itu kan urusan Allah. Udah begitu seharusnya. Dua itu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-ikhtiyar. Yang ketiga adalah mendikte kepada Allah. Memilih sendiri, mendikte, itu su'ul adab. Jadi memilih sendiri keinginan kita. Contoh seperti, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya yang berlimpah ruah, ya Allah. Nah, itu su'ul adab. Karena itu dia mendikte Allah. Maksudnya mendikte Allah bagaimana? Seharusnya iktimad, berpegang kepada Allah. Seharusnya berpegang kepada Allah. Jangan kita mendikte Allah. Kalau ingin minta kekayaan, ya Allah limpahkanlah rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Jangan memohon kekayaan. Kekayaan dengan hanya memohon kekayaan saja. Karena belum tentu kaya itu baik untuk kita. Siapa tahu, kata Allah, kamu kalau dikasih kaya, kamu banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, udah hidupnya sederhana adalah. Siapa tahu seperti itu. Oleh karena itu, yang lebih bagusnya adalah kalau memohon harta, ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berlimpah, rezeki yang luas, yang baik, yang halal. Jadi jangan, kalau yang baik, yang halal kan diperintah Allah. Begitu. Jadi jangan memohon kekayaan. Kalau hanya kaya, kita tidak tahu kaya itu baik atau tidak untuk kita. Jadi kalau kita memaksakan, itu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya begini. Kalau mau meminta kekayaan, harus pakai ditambah dengan kata jika itu baik buat hamba. Jika itu baik buat hamba, ya Allah, kayakanlah hamba jika kaya itu baik buat hamba. Gitu. Kalau ya Allah, kayakanlah hamba, kaya doang, itu mendikte Allah. Su'ul adab, buruk adab sama Allah. Seperti contoh, kita punya anak pengen lulus PNS. Pengen lulus CPNS, ya Allah, luluskanlah anak saya. Ya Allah, luluskanlah anak saya. Itu namanya doa yang mendikte kepada Allah. Tetapi yang bagusnya adalah supaya kita tidak su'ul adab, ya Allah, luluskanlah anak saya jadi PNS jika itu baik untuk anak saya. Paham Ibu? Halo. Jadi ditambah pakai kata-kata jika itu baik untuk hamba, untuk anak saya. Ya Allah, saya mau jamu. Ya Allah, saya mau bayar amanah. Ya Allah, saya mau jual rumah. Ya Allah, saya mau jual aset saya. Ya Allah, saya mau bayar amanah. Emangnya kita tahu kita bayar amanah itu dari situ, dari jual jual aset? Kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita, ya Allah, saya mau bayar amanah. Ya Allah, saya mau jual Gunung Galunggung. Ya Allah, misalkan. Nah, atau ya Allah, saya mau bayar amanah, saya mau jual mobil ini kalau laku, saya mau bayarkan ke amanah saya. Ya Allah, ijabah doa saya. Ya Allah. Nah, itu namanya mendikte Allah.
Jadi harusnya, ya Allah, saya mau bayar amanah, saya mau jual mobil. Jika memang melalui menjual mobil ini baik untuk saya untuk membayar amanah ini, mudahkanlah ya Allah. Beda ibu, itu beradab. Jadi kalau beradab, dia tidak mendikte kepada Allah. Jadi yang tidak boleh adalah al-ikhtiaru, memilih-milih sendiri, gitu, memilih-milih sendiri. Yang selanjutnya ad-du'a'u lil istijabah. Yang selanjutnya yang menjadikan su'ul adab dalam berdoa, yang menjadikan tidak akan diijabah oleh Allah doanya, tidak didengar oleh Allah, adalah berdoa kepada Allah tujuannya untuk dikabulkan hajat. Nah, ini harus digarisbawahi. Berdoa kepada Allah untuk dikabulkan hajat. Kenapa kamu mau berdoa kepada Allah? Ya karena saya ada banyak hajat. Ya maksudnya kenapa? Ya ingin dikabulkan hajat. Nah, tujuan kita berdoa ingin dikabulkan hajat. Nah, ini su'ul adab. Jadi seakan-akan kalau kita tidak punya hajat, tidak pernah kita berdoa. Padahal ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seharusnya berdoa itu menjalankan perintah Allah. Karena diperintah oleh Allah. Wabtagu ilahil wasilah. Terus perintah Allah lagi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku. Maka aku akan mengijabah kepada engkau sekalian. Berdoa itu seharusnya menjalankan perintah Allah, ya, terus mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah pun berdoa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan tujuannya itu untuk dikabulkan hajat, bukan. Jadi buang dalam doa itu, dalam kita berdoa memohon kepada Allah, buang perasaan-perasaan saya berdoa itu dorongannya ingin dikabulkan hajat. Jangan. Pernah Pak Ustadz lihat di YouTube tuh ada testimoni. Katanya dalam testimoni, alhamdulillah saya baca sholawat katanya sehari 25.000 sholawat Jibril, tidak pernah tertinggal. Saya khusyuk berdoa kepada Allah ingin diijabah, dikabulkan maksud saya, lalu diijabah oleh Allah. Masya Allah. Nah itu kan gara-gara awam itu, gara-gara awamul muslimin. Insya Allah nggak lama itu, nggak lama ijabahnya, bahkan bisa jadi malapetaka karena bukan keberkahan yang didapatnya, karena tidak ada adab dalam berdoanya. Jadi agar ada adab dalam berdoa, agar ijabahnya itu berkah dari Allah, yaitu janganlah kita tujuan berdoa itu ingin dikabulkan, untuk dikabulkan, jangan begitu tujuannya. Tetapi kita berdoa kepada Allah karena banyaknya ini masalah. Ya Allah, saya ini banyak amanah ya Allah, mudahkanlah saya untuk melunasinya. Ya Allah, saya banyak hajat ya Allah, mudahkanlah untuk menyelesaikannya. Begitu. Nah, tujuannya kita berdoa yaitu menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah pun junjungan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah tahu bahwa Allah tidak pernah akan bisa dirayu, tidak pernah akan bisa dirayu-rayu dengan rayuan-rayuan sambil kita berdoa sambil nangis, tidak pernah akan bisa dirayu oleh Allah itu. Kalau Allah bisa dirayu, makhluk bukan juga Allah tuh. Itu. Jadi yang ketiga adalah ad-du'a'u lil istijabah. Tujuannya untuk dikabulkan. Nah, jangan berdoa tujuan untuk dikabulkan. Tetapi berdoa itu tujuannya hanya menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, ad-du'a'u li'i'lamillahi ta'ala. Berdoa, ini yang buruk adabnya ya, yang buruk adab, yang su'ul adab. Berdoa tujuannya memberitahu kepada Allah.
menginformasikan kepada Allah dengan keadaannya. Nah, ini su'ul adab, buruk adab. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya yang nomor 2 sakit, ya Allah. Sekarang lagi dirawat, ya Allah. Terus itu saya mana ntar siang ada yang nagih ke rumah, ya Allah. Mana ini waktu setor, ya Allah, akhir bulan, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Nah, itu namanya doa li'ilamillahi ta'ala. Doa menginformasikan kepada Allah. Itu buruk adab. Karena Allah tidak diberitahu juga. Emang Allah kalau nggak diberitahu tidak tahu. Gitu kan? Jadi seakan-akan kita itu menegaskan, ini loh ya Allah, kebutuhan saya itu ini. Jadi seakan-akan kita itu nggak percaya bahwa Allah tahu. Gitu kan? Allah tahu apa yang sedang terjadi kepada kita. Kayaknya Allah kurang tahu apa bagaimana. Sehingga dia didikte, diinformasikan dan butuh konfirmasi dari Allah. Padahal keadaannya sudah diketahui oleh Allah. Dari dulu juga sudah diketahui, dari 2000 tahun yang lalu sebelum Nuh, udah diketahui oleh Allah karena udah dari dulu udah ada ketetapannya. Nah, jadi ad-du'a'u li'ilamillahi ta'ala, doa dengan tujuan memberitahu kepada Allah itu adalah buruk adab-adaban. Jadi nggak boleh Pak Ustadz kita ngasih tahu anak saya sakit, terus saya punya amanah tuh ini, nggak boleh begitu. Maksudnya jangan tujuan memberitahu kepada Allah. Tapi ini mah kita berdoa aja. Berdoa kepada Allah bagaimana sih? Niatnya tadi menjalankan perintah Allah, terus mengikuti sunnah Rasulullah. Anak sakit, ya Allah, sembuhkan anakku, ya Allah, yang sakit, sembuhkan. Tidak apa-apa, tetapi jangan tujuan ngasih tahu ke Allah. Nah, kalau ada tujuan di hati ngasih tahu ke Allah, ini yang susah ini di hati nih. Kalau ada tujuan ngasih tahu ke Allah, memang kalau biasanya seperti itu kan susah, harus belajar dikit-dikit begitu. Yang selanjutnya, jadi doa li'ilamillahi ta'ala, doa memberitahu kepada Allah dengan tujuan memberitahu kepada Allah dengan keadaannya. Jadi keadaan kita itu dikasih tahu kepada Allah, begini. Tujuan dia doa itu. Nah, itu tidak boleh. Tetapi yang harusnya adalah li'idharil faqih. Kita berdoa itu kepada Allah semata-mata menunjukkan kehinaan, kepakiran, kebutuhan kita kepada Allah. Anak kita sakit, kita butuh dengan Allah. Butuh apa? Butuh dengan Allah menyehatkan anak kita. Kita punya amanah, kita butuh dengan Allah. Butuh apa? Butuh pertolongan Allah memudahkan untuk membereskan amanah tersebut. Nah, li'idharil faqih. Jadi yang seharusnya yang baik adab-adaban itu adalah kita berdoa, tetapi kita memperlihatkan kita ini seorang yang hina, yang fakir, yang butuh oleh Allah. Jadi kalaulah tidak ada pertolongan Allah, mau siapa lagi yang menolong kita? Nah, itu terkadang itu tidak ada di dalam hati seseorang dalam berdoa. Yang adanya adalah dia ngasih tahu bahwa keadaan dia begini kepada Allah. Nah, ternyata mengasih tahu seperti itu adalah betul adab buruk, adab-adaban dalam doa. Yang selanjutnya ad-du'a'u bima la ya'lamu khair. Berdoa dengan sesuatu yang tidak tahu baik atau tidaknya. Memohon kepada Allah yang tidak tahu ini baik atau tidak untuk kita, gitu kan? Nah, itu sama suul adab juga. Tetapi yang bagusnya adalah doa-doa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, dan yang jelas-jelas bagusnya. Contoh, ya Allah, sabarkanlah hamba dalam menghadapi ujian-ujian. Itu kan bagus, karena sabar itu adalah pahalanya luar biasa. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam mencari rezeki yang halal. Bagus itu, karena apa? Mencari rezeki halal itu luar biasa. Nah, seperti itu.
Jadi kita berdoa itu yang lebih bagusnya adalah sesuatu yang perkara itu bagus untuk kita. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang barokah untuk kami. Ya Allah, untuk bekal ibadah kami. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Yang selanjutnya doa lil ihtibar. Yang tidak boleh juga, ini termasuk adab-adaban yang suul adab, buruk adab dalam berdoa. Tujuan dalam doa itu untuk mencoba, mengetes. Ada mengetes Allah, menguji Allah, atau menguji doa tersebut. Coba nih, kemarin saya udah baca Waqiah 40 hari, nggak mempan. Coba sekarang nih baca sholawat lah 40 hari juga. Mau ngetes nih, coba Allah nih ngasih nggak? Satu, ngetes Allah. Yang kedua, ngetes doanya. Coba nih dengan sholawat ini nih, sholawat Fatih nih, mempan gak nih 40 hari. Nah, ihtibar itu, doa lil ihtibar, doa yang tujuannya ngetes atau uji coba. Udah dikatakan, mau coba nih, kita coba beri ini nih, udah dikatakan begitu, udah jelas itu tidak akan dijabah, dikabul oleh Allah. Itulah adab-adab yang buruk dalam berdoa, yang menjadikan seseorang doanya tidak dilirik, doanya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seharusnya bagaimana tadi sudah disampaikan, harusnya begini. Kesimpulannya, apabila kita berdoa kepada Allah, kemudian dalam doa itu tidak ada tanda-tanda kabul, maka jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salahkanlah diri kita sendiri. Mungkin ada adab yang dilanggar oleh kita. Kalau syaratnya, adabnya bagus, syaratnya bagus, Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, maka yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat selamanya untuk mencari ilmu, untuk riyadhah, untuk berdoa dan ibadah, dan menjadikan hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.